Kedengaran suara saya? Benar, enggak? Terdengar jelas. Jelas, jelas. Sepertinya delay kayaknya nih. Nggak apa, Tat. Suaranya yang penting jelas. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kau tolong di infoin kalau suaranya kurang jelas ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita. Baik, kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan pembagian dan latar pembagian terkait dengan hukum-hukum mad. Pembagian hukum-hukum mad sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, namun kita belum merincikan. Ya, ada di antara pembagian hukum mad yang kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya, ya, sebentar. Ah, baik. Pembagian daripada hukum mad yang telah kita jelaskan kemarin adalah mad itu terbagi kepada mad asli dan mad far'i, dan juga mad far'i ada pembagiannya lagi, serta mad asli juga ada beberapa mad yang termasuk tergolong ke dalam mad asli. Baik, kita akan rincikan insyaallah satu persatu pada hari ini, dimulai dari mad tabi'i. Baik, mad tabi'i, mad tabi'i adalah mad eh, yang ketika mad itu adalah mad yang asli, ya. Kita bacakan merujuk kepada Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ini adalah buku tajwid yang dikarang oleh salah satu imam qiraat juga. Beliau adalah Al-Imam Al-Jamzuri. Beliau mengatakan wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wahu. Mad terbagi kepada mad asli dan mad far'i. Wasammi awalan tabi'iyan wahu. Dan dinamakan yang pertama itu tabi'i. Apa itu tabi'i? Ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Ya. Yaitu mad yang tidak bergantung kepada sebab sesuatu. Yang tidak bergantung kepada sebab. Apa sebabnya? Nah, maka sebabnya nanti kita melihat sebab yang menjadikan mad itu menjadi menjadi dikatakan mat tabi'i atau mat yang asli itu adalah tidak adanya masuk teriringi di dalamnya adalah sukun dan waqaf serta juga huruf futujlab. Apa huruf? Huruf itu adalah hamzah. Kesimpulannya adalah selama mad, selama dia tidak teriringi, setelah huruf mad tidak teriringi dengan huruf hamzah atau sukun, maka semuanya itu dikatakan mad asli. Mad far'i. Mad tabi'i maksudnya. Mad tabi'i. Selama setelah huruf mad kita tahu alif, waw dan ya. Selama setelah huruf mad tidak bertemu dengan huruf selain alif, selain hamzah atau sukun, maka dia mad asli. Termasuk ke dalam golongan mad asli. Bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyan yakun. Apapun huruf hijaiyah yang berada setelah mad selain hamzah atau sukun, maka disebut dengan mad tabi'i. Baik, kita akan melihat beberapa contoh, ya. Artinya mad tabi'i ini adalah mad yang ketika ada harokat fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya, zummah bertemu dengan waw yang sukun,
tapi setelahnya tidak ada pertemuan dengan huruf-huruf yang selain hamzah, tidak ada bertemu dengan huruf hamzah dan sukun. Jadi kalau bertemu dengan huruf lain, maka disebut dengan mad asli. Kalau bertemu dengan hamzah dan sukun, berarti disebutkan ada sebab. Ada sebab. Ini dikatakan bahwa mad tobi'i itu, yang dikatakan mad tobi'i, mad yang terjadi karena adanya salah satu tiga huruf mad. Yang tadi kita ceritakan, alif, waw, dan ya. Tanpa adanya sebab yang lain. Apa maksudnya sebab yang lain? Sebab yang lain itu adalah hamzah dan sukun. Kalau sudah masuk hamzah dan sukun setelah huruf mad, maka dia sudah menjadi mad far'i, bukan lagi asli. Gitu kesimpulannya. Mad tabi'i masuk di dalamnya mad tabi'i. Mad tabi'i ini dibagi kepada dua. Yang pertama, mad tabi'i kilmi dan mad tabi'i harfi. Apa bedanya? Mad tabi'i kilmi adalah mad yang berada pada kalimat. Seperti fiha, ini kilmi. Yaqulu, itu kilmi. Kemudian kalau mad tabi'i harfi, itu pembahasannya nanti pada bab terkait dengan sebagian ulama mengatakan mad tabi'i harfi juga termasuk ke dalam golongan yang far'i, ya. Kalau menyebutkan mad tabi'i harfi ini, ada yang kita kenal mad lazim mukhaffaf harfi, sebenarnya dia juga mad tabi'i harfi, ya. Artinya eh, ada yang menyebutkan mad tabi'i harfi, ada yang menyebutkan mad lazim 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 harfi, mad lazim mukhaffaf harfi. Artinya berbeda pendapat ulama saja antara mad tabi'i harfi dengan mad tabi'i dengan mad tabi'i harfi dan mad lazim harfi atau mad lazim harfi, mad harfi mukhaffaf, ya, atau khafaf mukhaffaf harfi. Mad tabi'i kilmi karena berada pada kalimat, ya, karena fiha, pada kalimat fiha yaqulu, ya. Kenapa orang-orang Arab mengatakan itu tabi'i? Tabi'i itu artinya, ya, panjang bacaan atau panjang suara yang ketika dibacakan atau dilafazkan dia tidak berlebihan, itu dinamakan dengan tabi'i. Artinya sedang saja, biasa, dua harokat ketukannya, disebutkan oleh para ulama dua harokat. Maka kalau orang Arab memanggil dengan kalimat Khalid misalnya, ya Khalid, itu biasanya hanya panjangnya segitu saja, ya Khalid. Nah, jadi seperti orang Arab yang sedang ngobrol. Kalau ada huruf-huruf mad, maka panjangnya tabi'i, tidak dilebihkan. Nah, kalau sudah lebih panjangnya, berarti sudah bukan lagi tabi'i, bukan lagi asli, sudah ada tambahan, sudah ada ziyadah. Istilahnya, ya, sudah agak sedikit lebay cara manggilnya, sudah panjang gitu, ya. Nah, bisa jadi kalau yang tambahan, yang far'i, biasanya kalau orang manggil sudah panjang sebutannya atau panggilannya, biasanya di dalam syair-syair atau di dalam agnia, lagu-lagu mereka, yaitu bisa jadi dipanjang-panjangin gitu. Itu namanya mad tabi'i kilmi atau mad tabi'i harfi. Mad tabi'i kilmi. Adapun mad tabi'i kilmi dibagi kepada dua lagi. Ya, mad tabi'i kilmi dibagi kepada dua lagi. Yang pertama tabi'i zahiri. Tabi'i zahiri. Yang kedua mad tabi'i muqaddar. Atau secara garis besar kalau digabungkan semuanya juga boleh. Pembagian mad tabi'i zahiri, mad tabi'i muqaddar, mad tabi'i harfi. Apa itu mad tabi'i zahiri? Mad tabi'i zahiri itu adalah mad yang kelihatan huruf madnya. Zohiri itu berasal dari kata zohir, kelihatan, ya. Kelihatan huruf matnya. Apa yang kelihatan? Seperti contohnya nuhiha. Ya, justru sudah kelihatan wawnya ada, ya-nya ada. Itu namanya mat tabi'i zohiri. Apa yang dinamakan mat tabi'i muqaddar? Mat tabi'i yang tidak kelihatan hurufnya.
Contohnya seperti tughyanihim. Tapi mushaf biasanya ditandai dengan dhabat alif kecil. Alif saghirah, ini alif kecil ya. Atau di lafaz jalalah, ini lafaz jalalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Maka la secara rasemnya, secara tulisan. Kalau rasem itu tulisan. Maka secara tulisannya tidak ada tambahan alif. Yang ada alif kecil di atas. Ar-Rahman juga begitu. Tidak ada yang menulis Rahman begini ya, ada alif di depan, tidak ada. Ini menyalahi rasem, menyalahi tulisan Arab ya. Jadi ketika ada mat yang dibaca panjang. Jadi begini, kalau kita pahami, stepnya adalah ketika pengumpulan Al-Quran, yang ada hanyalah tulisannya saja. Jadi terlebih dahulu tulisannya yang ada. Kemudian bacaan. Dan bacaan yang dibaca oleh sahabat sesuai dengan yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa duluan tulisan sama bacaan? Duluan tulisan. Ya, duluan tulisan, tulisan yang sudah ditulis maksudnya. Ada penulis-penulis wahyu Rasulullah ya, yang ditulis di pelepah kurma atau yang ditulis di batu-batu gitu ya. Nah, maka secara tulisan itu tidak ada alif di kata Ar-Rahman misalnya, tidak ada alif, memang tulisannya begitu. Ya, jadi jangan sampai nanti mengatakan bahwa eh, tulisan ini mengikuti Dhabat ya. Adapun yang ditandai seperti ini harokat, fathah, kasroh, zumah itu namanya dhabat ya, namanya dhabat. Tanda baca. Kapan tanda baca ini ada? Oh, sudah beberapa zaman setelahnya. Ya, setelah Rasulullah masa tabi'in, justru di masa tabi'in baru ada dhabat. Baru ada tanda baca Al-Quran, kasroh, fathah. Dulu para sahabat membaca tanpa ada kasroh, bahkan tanpa ada titik. Maka titik itu diberikan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Ya, sehingga bisa membacanya, membedakan antara nun dengan ba. Dulu tidak bisa membedakan. Yang bisa membedakan hanya yang bisa bertalaki langsung. Kalau orang Arab dulu, ya Nabi Muhammad bersama para sahabatnya, maka para sahabat dulu yang bisa membaca itu mengerti mana ba, mana nun karena bahasanya mereka. Meskipun tidak ada titik. Nah, tak dengan sa, meskipun tidak ada titik, mereka tahu bedanya di mana. Karena bahasanya mereka, yang mereka obrolin sehari-hari, jadinya mereka tetap tahu kalimatnya meskipun agak sedikit nyaru huruf-hurufnya. Maka diberikanlah tanda supaya orang-orang di luar Arab bisa membaca Al-Quran. Maka dobat, ya, dobat ini lahir setelahnya. Jadi kalau kata Ar-Rahman memang tulisannya begitu. Begitu juga fi tughyanihim. Nggak ada tulisannya ya panjang pakai alif, nggak ada. Maka yang ada di sini tersirat alif di dalamnya. Ketika dibaca, ternyata riwayat bacaan dari Nabi ternyata panjang tuh ya panjang. Maka itu tersirat di dalamnya berarti ada alif. Cuman secara tulisan mushaf, rasam di mushaf itu tidak ditulis. Diberikan tanda alif kecil untuk menggantikan alif di dalamnya. Zalika, begitu juga zalika. Ya, jarang kalau ada pun tulisan begini, zalika, zalika. Gini, ya. Ini menyalahi rasam, menyalahi tulisan Al-Quran, tulisan Arab. Menyalahi kaidah bahasa Arab itu sendiri. Jadi bahasa Arab itu ada kaidah, ada kaidah bacaan, ada kaidah tulisan. Maka yang tulisan itu tidak boleh disalahin juga, artinya tidak boleh dilanggar dengan bacaan. Jangan sampai nanti bacaan mengikuti, ya, jangan sampai nanti tulisan mengikuti bacaan, tapi bacaan mengikuti tulisan, gitu. Ya, jangan kalau misalnya tulisan mengikuti bacaan, maka kalau dipanjangkan berarti kita harus tulis alifnya. Tapi pada dasarnya, ya, tulisan mengikut bacaan mengikuti tulisan karena duluan adanya tulisan, begitu. Baik, selanjutnya, selanjutnya itu merupakan mat asli dan juga pembagian-pembagiannya.
Jadi ada zahiri, ada muqaddar, dan ada tabi'i. Ada mad yang serupa dengan mad asli. Disebut dengan mad tamkin. Disebut dengan mad tamkin. Ya. Mad tamkin ada dua pendapat terkait dengan mad tamkin. Yang pertama, tamkin itu adalah menetapkan secara bahasa. Ya. Yang pertama, ada yang berpendapat para ulama, tamkin itu apabila dua huruf ya yang bertemu dalam satu kata. Atau ya dalam satu kata, sedangkan ya yang pertama bertasydid dan berharokat kasrah. Dan ya yang kedua sukun. Seperti contohnya, huyyitum, huyyitum. Nah, ini pendapat yang pertama mengatakan huyyitum. Ini tasydid ya yang pertama bertemu dua ya, tapi yang pertama ya tasydid, yang kedua sukun. Nah, ini kalau dulu nggak ada dhabatnya, nggak ada tanda baca, nggak ada tasydid, nggak ada sukun, terus bagaimana bacanya? Takutnya nanti orang yang membacakan dijadikan satu. Huyyitum. Nah, atau ummiyina atau wan nabiyina, maka diberikan ketika setelah ada dhabat, tasydid dan sukun, maka para ulama berpendapat inilah mad tamkin, tasydid ya bertemu dengan ya sukun. Tapi ada yang lain yang mengatakan, ulama yang berpendapat bahwa mad tamkin ini merupakan termasuk ke dalam mad tabi'i juga karena serupa. Pendapat itu diambil karena mad tamkin, ya, sebentar saya tampilkan dulu. Ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua, mad tamkin itu apabila waw sukun bertemu dengan waw setelahnya. Atau ya, waw sukun bertemu dengan waw di depannya. Misalnya qalu wahum. Jadi mad tamkin ini adalah mad yang tobi'i. Mad tobi'i pada dasarnya juga mad tobi'i. Makanya dikatakan serupa dengan mad tabi'i. Tapi ya, dilihat di contoh yang kedua ya. Kalau ini pendapat yang pertama, kalau ini pendapat yang kedua. Waw sukun bertemu dengan waw ya. Pada dasarnya ini juga sebenarnya kalau dilihat mad tabi'i juga, cuman mad tabi'i yang dispesialkan. Kenapa dispesialkan? Supaya tidak menjadi tasydid, menjadi satu huruf berdua. Seperti orang yang kalau misalnya membacakan qalu qalu wahum, jadi seakan-akan ada tasydid, jadi di atas waw. Qalu wahum, seperti itu. Maka ini menjadi peringatan supaya kalau ada waw sukun bertemu dengan waw yang berharokat, maka disebut dengan tamkin. Ya, tamkin karena apa? Karena bertemu dengan dua waw atau dua huruf mat yang sama. Baik ya juga bertemu dengan ya yang sama, maka itu juga dinamakan dengan tamkin. Summa yuhyikum, summa yuhyikum. Nah, kalau dulu sekarang ada dhabat mudah dipahami. Kalau ini juga termasuk sebenarnya mat asli, ya, mat asli. Tapi sebenarnya mat tamkin ada yang mengatakan mat tamkin mat tabi'i juga. Jadi mat tabi'i mat tamkin, mat tabi'i mat tamkin. Jadi antara ya sukun bertemu dengan ya, artinya dua huruf mat yang sama ketika bertemu, ulama mengatakan oh ini mat tamkin, bukan mat asli. Artinya berbeda pendapat ulama. Pendapat ulama yang pertama mengatakan ini mat asli, yang lain ada yang berpendapat ini mat tamkin. Tapi ulama yang rojih, mayoritas ulama yang rojih yang mengatakan mat tamkin di yang pendapat pertama tadi. Lafi illiyin, ya, ada tasydid di atas ya, kemudian bertemu dengan ya sukun lagi. Maka itu adalah mad tamkin. Ini pendapat yang rajih. Adapun pendapat yang tadinya waw sukun bertemu dengan waw, ya sukun bertemu dengan ya, itu hanya
pendapat, ada sebagian dari pendapat para ulama begitu. Baik, itu ada perbedaan bahwasannya yang kita pahami di dalam mat asli ada beberapa. Kalau kita lihat bagannya, mat asli bukan di dalam mat asli itu bukan hanya di dalam mat tobi'i maksudnya. Di dalam mat tobi'i itu bukan hanya asli saja. Tapi ada beberapa mat, termasuk juga mat tamkin. Termasuk juga mat tamkin. Seperti mat badal, mat iwat, mat tamkin, mat silah kasirah. Maka ini termasuk ke dalam ya, tobi'i. Termasuk ke dalam tobi'i. Dan kalau adanya, tadi dikatakan kalau adanya sebab, maka dia berubah menjadi far'i. Maka berubah dia menjadi mat cabang, bukan mat tobi'i lagi. Bagaimana bagannya? Kita melihat gini maksudnya. Kalau ada sebab, sebabnya apa? Hamzah dan sukun. Kalau sudah ada hamzah dan sukun setelah mat, setelah huruf mat, maka dia sudah menjadi berubah menjadi mat far'i ini. Ya, berubah menjadi mat far'i. Karena hamzah, nanti kita akan melihat pembagiannya. Kalau sebab hamzah dibagi kepada tiga. Muttasil, munfasil, badal. Kalau karena sukun, nanti sukun dibagi dua. Antara arid dan asli. Kalau yang asli masuk di dalamnya mad lazim harfi musaqqal. Ya, atau mad lazim harfi mukhaffaf. Yang tadi kita katakan juga termasuk dalam mad tobi'i harfi. Tapi sebagian mengatakan ini mad eh, far'i, masuk ke dalam sukun asli. Mad lazim kalimi, sedangkan yang arid itu ada mad arid disukun dan mad lin. Insya Allah kita akan bahas satu-satu terkait dengan mad far'i nantinya. Yang perlu dipahami bahwasannya mad tobi'i adalah mad yang ketika terjadi ada huruf mad, alif, waw, dan ya yang sukun, setelahnya tidak bertemu dengan sebab apapun, maka itu tobi'i. Apa sebabnya? Hamzah dan sukun. Kalau sudah bertemu dengan hamzah dan sukun, maka dia sudah menjadi far'i. Sudah menjadi far'i. Begitu. Ini yang dapat kita paparkan hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, boleh kita diskusi sejenak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Tadi yang apa tamsil apa nama tadi tamsil Gimana yang gimana? ketemu wow atau Tamkin, ketemu tamkin, tamkin sorry tamkin tamkin ya. itu kan eh huruf mat yang keduanya itu disukun pada prinsipnya kan Ustaz. Gimana gimana? Oh iya, Iliyin yang keduanya disukun itu betul, betul. apakah karena sukun itu dia dijadikan harusnya kalau dia ketemu sukun berarti harusnya masuk far'i kan Ustaz? Atau Masuk apa? masuk ke far'i karena Masuk ke ada far'i. ya karena ada penyebabnya karena ada sukun sesungguhnya. Ya, jadi dilihatnya yang ini, yang dikatakan, ya. Kenapa dia dikatakan? Kalau kita lihat sebenarnya dia mat tobi'i tobi'i juga, ya. Lihat, ailiyi, yi ya bertemu dengan ya sukun. Sebenarnya juga mat tobi'i, tapi dibedakan, ya. Dia case-nya spesial. Ini untuk membedakan, ya, antara iliyin. Kalau dulu tidak ada dobat, ya orang bakal nyangkanya bacanya ini satu. Jadi tasydidnya nggak ada, harokatnya nggak ada, gitu kan? Sukun juga nggak ada nih. Maka bagaimana bacanya? Ada yang mengira ini bacaannya satu, artinya ya dengan ya ini bacanya satu. Karena dulu orang kalau membaca tanpa tasydid tulisannya begini. Ili ini ada dua titik, ada dua titik. Kalau belum ada tasydid, pada dasarnya tasydid itu adalah dua huruf yang sama. Contohnya misalnya ini, ada orang bacanya illiyina, illiyin, maka ada orang yang bacanya takut dikhawatirkan salah membaca. Jadi membacanya il, ya yang pertama sukun, ya yang kedua harokat. Jadi bacanya Oh, illi, illiyin, illiyin, illiyin gitu ya, ya. illiyin, illiyin.
Nah, padahal ya yang pertama sudah tasydid, artinya sudah ada dua huruf di dalam ya yang pertama. Ya. Mhm. Dan kemudian ada ya lagi. Ya. Sebagai Ada ya sebagai lagi mat. yang menunjukkan ini sebenarnya di kalimatnya, ya, di kalimatnya ya tambahan, bukan dari asal kata ini. Asal Oh, katanya adalah alaya. ada ya. Oke. Alaya. Tapi kalau sudah ada tambahan ya dan nun, itu untuk menunjukkan kemajemukan, Ya. ya. Hmm. Orang-orang yang tinggi, ya, kemajemukan. Maka kalau sudah ada kemajemukan ini ya tambahan, bukan atas dasar ya ini. Maka untuk membedakan itu, diberikanlah dhabat sukun. Iliyin, iliyin. Sebenarnya kalau dilihat yina, yina, ya matnya mat. Mat Kita tabi'i. katakan tobi'i juga masuk. Makanya saya katakan tadi ini mat tamkin, mat yang serupa sekali dengan mat tobi'i. Makanya ada yang mengatakan ini mat tobi'i juga. Sama juga case-nya dengan ini. Qalu wahum. Ya, dikhawatirkan supaya dia dispesialkan supaya dia tidak terbaca tasydid. Qalu wahum. Kalau dulu nggak ada harokat, maka orang bisa jadi bacanya dikhawatirkan mentasydidkan waw. Qalu wahum, gitu. Hmm. Maka dikatakan ini mat tamkin. Ya, ya. Begitu. Oke, Ustaz. Ada lagi yang Berarti ingin berarti kita. pada prinsipnya kalau saya di sini belajar Mushaf Madinah kan Ustaz, ada perbedaan-perbedaan tanda-tanda apa harokat dan tanda-tanda baca itu kan ada penyebabnya, kayak yang saya sampaikan tadi ada penyebabnya karena apa? Karena ya yang kedua bukan bagian dari akar kata, jadi bukan dari ya. Betul. Ya, makasih Ustaz. Maka yang dilihat, yang tadi yang perlu diperhatikan adalah setelah huruf mad kita lihat apakah hamzah atau sukun. Kalau bertemu dengan hamzah atau sukun setelah huruf mad berarti dia mad far'i, ya, bukan mad Ya, asli. Misalnya yang dilihat ina, ini sukun, maka yang dilihat setelahnya oh ternyata huruf nun, maka dia termasuk tobi'i, ya, ya, bukan far'i. ya Atau karena kalau dilihat qalu, di depannya apa? Huruf waw bukan huruf hamzah. Berarti dia tabi'i. ya, Yuhyikum di depan ya yang sukun. Apa? Huruf kaf. Berarti dia tabi'i. Kalau ya, bertemu hamzah di depannya, maka nanti sudah kita sudah membahas terkait dengan far'i. Makanya sebab menjadi far'i cuman dua penyakit saja. Hamzah dan sukun. Kalau ya. tidak ada hamzah dan sukun berarti ini tabi'i. Sukun pada saat mat far'i itu termasuk kalau dia ketemu tasjid kan Ustaz? Maksudnya tasdid itu pada Kalau saat kalau prinsip ketemu sesudah matnya ada tasdid. Iya, nah sukun itu juga sebenarnya tasydid ini istilahnya tasydid ini juga sebenarnya berasal dari sukun, ya. Karena tasydid sukun lebih duluan ada dhabatnya baru ada tasydid. Jadi Hmm, kalau ada dua huruf yang sama, yang satu disukunkan dan satu diharokatkan, ya untuk digabung dua huruf yang sama ini dijadikan satu aja, maka diberikanlah tasydid di atas. Maka tasydid ini sebenarnya masuk dalam golongan sukun. Misalnya kita ya, baca inna, sebenarnya tulisannya begini. Inna, satu ya, sukun, satu harokat. Inna, inna, maka dihapus dijadikan satu, ya, jadinya inna, kasih tasydid inna, gitu ya. Sebenarnya ya, berawal dari sukun juga menjadi dia tasydid setelahnya. Makanya oleh karena itu ulama hanya mengatakan membedakan kalau masuk hamzah atau sukun, termasuk hmm, di dalam sukun itu juga tasydid. Nah, makanya tadi kita bahas termasuk di dalam sukun mad lazim kalimi musaqqal. Kalau mad lazim kalimi musaqqal kan setelah huruf mad tasydid, ya, waladdallin tasydid. Tapi tasydid itu masuk dalam golongan sukun, begitu maksudnya. mohon maaf tuh kan saya terlambat mungkin jadi nggak ikut dengar tadi. Ada lagi? Kalau tidak kita Eh, lanjutkan.